Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita melakukan seluruh aktivitas kita. Bersama saya, Evangelis Agnes Yagian, mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh kasih karunia Tuhan yang melimpah yang boleh kami nikmati sepanjang hari kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman ini menerangi hati dan pikiran kami, dan hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Begini firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita beri judul hikmat yang dari Tuhan menjadikan kita bijaksana. Mari, ayat renungan kita pagi hari ini adalah sebuah doa dari Raja Salomo yang meminta hati yang paham untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, agar bisa memimpin umat Tuhan dengan adil. Saudaraku, kita melihat apa makna firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah sebagai bentuk tanggung jawab Salomo sebagai raja. Ia menyadari besarnya tanggung jawabnya sebagai raja untuk dapat menghakimi umat yang besar dan membutuhkan kebijaksanaan dalam melakukannya. Yang kedua, dalam hal ini ada kerendahan hati dan ketundukan terhadap Tuhan. Salomo sangat sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga dia tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Untuk itu Salomo memohon agar dimampukan membuat keputusan yang adil dan benar dengan dapat membedakan manakah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa Raja Salomo sangat unik. Tidak seperti kebiasaan banyak orang yang berdoa lebih mengutamakan untuk kepentingan pribadi, kekayaan, kemakmuran, dan umur yang panjang. Berbeda dengan Salomo. Dia mengutamakan kepentingan banyak orang dengan memohon agar diberikan kemampuan untuk berpikir jernih dan bijaksana. Lalu bagaimanakah tanggapan Tuhan Allah terhadap permohonan Salomo? Salomo menerima sukacita karena permohonannya diterima oleh Tuhan, dianggap baik di mata Tuhan. Tuhan mengabulkannya sebab Salomo memprioritaskan kepentingan orang lain, bukan kepentingan pribadinya sendiri. Sehingga Tuhan Allah mengabulkan doa dan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Saudaraku, menurut Tuhan, Salomo juga layak menerima kekayaan materi. Walaupun sebenarnya Salomo tidak memintanya. Salomo menjadi sangat terkenal berkat hikmat dan kekayaan yang dimilikinya. Inilah sosok seorang pemimpin yang diinginkan Tuhan dan tentunya yang dibutuhkan orang lain. Dan berkat yang diterima Salomo berdampak positif membawa rakyatnya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, keberanian Salomo berdoa bukan meminta materi akan
mengubah mindset kita sebagai orang percaya bahwa uang bukan tujuan utama dalam mencapai kebahagiaan dalam hidup ini. Betul, memang di zaman ini uang sangatlah dibutuhkan. Mendapatkannya supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memanggil kita untuk hidup mengutamakan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Hikmat yang membuat kita tahu memilih apa yang benar dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat menjadikan kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan dan dapat menyenangkan hati kita. Oleh sebab itu, mari kita renungkan. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar ya Bapa, bahwa hidup kami juga haruslah memiliki hidup seperti Raja Salomo, mempunyai kerendahan hati dan mementingkan banyak orang. Kami mau Tuhan seperti Salomo ya Bapa, ubah hati dan pikiran kami untuk tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami terus memohon hikmat dari Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan kami tahu mau lihat mana yang baik dan mana yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh aktivitas kami. Dari pagi sampai malam hari, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.